Ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi dan laki-laki itu buta. Ada orang buta datang kepada Nabi, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yukuduni ilal masjid." Kata laki-laki buta itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini adalah laki-laki buta. Tidak ada yang menuntunku untuk menuju ke masjid." Dan dia fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahisallahu, dia bertanya kepada Rasulullah, tujuannya adalah Rasulullah supaya memberi rukhsah keringanan hukum terhadap permasalahan sholat berjamaah, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Aku laki-laki yang buta wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntun aku untuk menuju ke masjid. Dia bertanya seperti itu, tujuannya adalah agar Nabi memberi rukhsah kepada dia. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian memberi keringanan rukhsah kepadanya. Terus sang Nabi diberi keringanan, ya sudah, baiklah, itu menjadi rukhsah untuk Anda. Tetapi falamma wala, tatkala kemudian dia hampir meninggalkan Nabi dan berpaling, membelakangi kemudian tubuhnya untuk pergi meninggalkan Nabi, lantas Nabi dangahu, Nabi kemudian memanggil. Nabi undang kepada laki-laki itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, hal tasma'un nida'a bisolah, apakah kamu mendengar yaitu seruan adzan untuk sholat? Kemudian laki-laki itu menjawab, na'am, ya, aku mendengarnya. Kata Rasulullah, jika kemudian engkau mendengarnya, maka datangilah masjid. Oleh alasan inilah menjadi dalil laki-laki sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai seorang yang buta tidak ada yang menuntunnya, selama kemudian dia mendengar bunyi adzan di masjid, maka kemudian laki-laki itu disuruh untuk mendatanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqallallahu ta'ala fil kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun makhluk yang ada di belahan dunia ataupun makhluk Allah yang ada di langit pantas mendapatkan pujian, karena semua pujian itu untuk Allah, karena Allah, dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Kemudian melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang sampai di bab yaitu Sa'id bin Musayyib, yaitu kisah salah seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyib.
yaitu bersama seorang laki-laki fakir, tepatnya itu adalah Abu Wada'ah. Disebutkan di dalam kitab Tahdhib bahwa Sa'id bin Musayyib selama 40 tahun tidaklah dikumandangkan adzan di masjid. Beliau itu selama 40 tahun tidaklah dikumandangkan adzan di masjid, kecuali dia sudah berada di masjid. Ini Masya Allah ya, 40 tahun tidak dikumandangkan adzan di masjid kecuali dia sudah berada di masjid. Ini sesuatu yang luar biasa. Sampai 40 tahun bisa seperti itu, si ngomong bisa. Masya Allah ya, ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan kita tahu, berbicara masalah hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, ini memang menjadi pembicaraan berbeda di kalangan madhab, ulama-ulama madhab. Ketika kita berbicara masalah hukum sholat berjamaah untuk laki-laki di masjid, ini memang terdapat perbedaan di kalangan ulama-ulama. Di antaranya satu pendapat yang menyebutkan wajib, satu pendapat menyebutkan wajib. Di antaranya kemudian yang menghukumi wajib atau fardhu ain, berarti kalau antum tidak sholat berjamaah di masjid, antum kena dosa. Sebagaimana pendapat ini diikuti oleh Atha bin Abi Rabah, Hasan Basri yang kemarin telah kita bicarakan sebelumnya, kemudian Abu Amir Al-Auzami, kemudian Abu Sur, kemudian Imam Ahmad, dan juga pendapat Imam Syafi'i itu sendiri. Karena nanti berbeda antara pendapat Imam Syafi'i dengan pengikut madhab Syafi'iyah. Tapi sementara kalau pendapat tersendiri dari Imam Syafi'i, dia mengarah kepada hukum sholat berjamaah itu wajib, sebagaimana di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani berkata, yaitu Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i berkata, wa ammal jama'atu fala al-khassu fi tarkiha illa min mudrin. Kata beliau, maka adapun yang namanya sholat berjamaah bagi laki-laki, maka aku Imam Syafi'i tidak memberi rukhsah, berarti tidak memberi keringanan, kecuali ada udzur. Berarti sehingga mengarah dari pendapat Imam Syafi'i tersendiri menghukumi wajib. Jadi pendapat yang pertama hukumnya wajib. Sampai silakan mau mengikuti yang mana, karena sih sunnah muakkad ya. Pendapat yang pertama wajib. Pendapat yang kedua menyebutkan dari kalangan ulama Syafi'iyah, di pengikut ulama-ulama Syafi'iyah menghukumi sholat berjamaah bagi laki-laki sunnah muakkad, dan juga mayoritas dari madhab Malikiyah. Madhab Malikiyah mayoritas kemudian dari kelompok madhab Syafi'iyah menghukumi sunnah muakkad, dan mereka semuanya sepakat bahwa sholat berjamaah di masjid bukan merupakan syarat sahnya sholat. Akhirnya suatu saat dengan sholat nang omah ya sah sholatnya, karena sholat berjamaah bukan merupakan syarat sahnya sholat. Sampai naik sholat nang omah sah hukumnya. Cuma kalau menurut pendapat kedua bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad. Menurut pendapat yang lain dari kalangan Syafi'iyah, yang paling kuat ini menurut dari kalangan ulama Syafi'iyah, tapi yang paling kuat dari kelompok madhab ini, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau menurut madhab Syafi'iyah yang paling kuat fardu kifayah. Berarti fardu kifayah apa? Nek nang desa ana masjid ko ngasih musola neprei, maka dosa kabeh sedesa. Kudu nek nang masjid ana masjid kudu ana sing sholat berjamaah, maka gugur kewajiban masyarakat kalau ketika itu hukumnya adalah fardu kifayah.
Karena menurut pendapat Mas Syafi'iyah yang paling kuat adalah fardu kifayah. Anak zaman sini sing dijibrai sholatnya, waduh. bahkan sebagian dari Malikiyah, sebagian dari kelompok madhab Malikiyah, dia memberi batasan hukum. Maka hukumnya fardu kifayah, didirikan sholat berjamaah di suatu kampung atau di suatu negeri. Nek ana masjid, ana musola di tengah-tengah kampung atau di suatu negeri, maka fardu kifayah mendirikan sholat berjamaah. Wa man tarukaha, maka barang siapa kemudian ada masjid, ada musola, ada kampung, kemudian di dalamnya ada masjid, sementara dia tidak mendirikan sholat berjamaah, maka wajib diperangi. Nek ana nang desa, ana masjid, ana musola, kok orang sholat berjamaah dari kelompok sebagian dari madhab Malikiyah, wajib diperangi. Apa mending sing sholat? Ini kalau kita berbicara masalah hukum. Nah, alasannya kenapa? Dalil-dalil yang kemudian menyebutkan hukum-hukum itu sehingga kemudian berbeda-beda. Kalau antum lihat di dalam surat Al-Baqarah, kenek sampean dalam surat Al-Baqarah, Abu Salamah apal. Surat Al-Baqarahnya itu surat 2 ayat 43. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warkamu mangarokingin. Untuk sampai ditakoni dalil sholat berjamaah siapa? Oh, dalil sholat berjamaah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, maka dan rukulah marokingin bersama orang-orang yang ruku. Maka kalimat rukulah bersama orang-orang yang ruku menjadi dalil go sholat berjamaah. Sementara kalau yang masyhur, ini yang masyhur di kalangan kemudian ulama-ulama fikih, sehingga kemudian menghukumi mereka itu wajib karena berdasarkan hadis Nabi. Riwayatnya dari Abu Hurairah, tatkala ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi dan laki-laki itu buta. Ada orang buta datang kepada Nabi, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yukuduni ilal masjid. Kata laki-laki buta itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini adalah laki-laki buta, tidak ada yang menuntunku untuk menuju ke masjid. Dan dia fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahisallahu, dia bertanya kepada Rasulullah, tujuannya adalah Rasulullah supaya memberi rukhsah keringanan hukum terhadap permasalahan sholat berjamaah, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Aku laki-laki yang buta wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntun aku untuk menuju ke masjid. Dia bertanya seperti itu, tujuannya adalah agar Nabi memberi rukhsah kepada dia. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian memberi keringanan rukhsah kepadanya. Terus nang Nabi diberi keringanan, ya sudah, baiklah, itu menjadi rukhsah untuk Anda. Tetapi falamma wala, tatkala kemudian dia hampir meninggalkan Nabi dan berpaling, membelakangi kemudian tubuhnya untuk pergi meninggalkan Nabi, lantas Nabi dangahu, Nabi kemudian memanggil, Nabi undang kepada laki-laki itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, hal tasma'un nida'a bisolah, apakah kamu mendengar yaitu seruan adzan untuk sholat? Kemudian laki-laki itu menjawab, na'am, ya, aku mendengarnya. Kata Rasulullah, jika kemudian engkau mendengarnya, maka datangilah masjid. Oleh alasan inilah menjadi dalil laki-laki sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai seorang yang buta tidak ada yang menuntunnya, selama kemudian dia mendengar bunyi adzan di masjid, maka kemudian laki-laki itu disuruh untuk mendatanginya. Cuma kalau secara hukum fikih tadi disebutkan seperti tadi. Nah, kita akan membicarakan Sa'id bin Musayyabnya.
Jadi kita akan membicarakan Sa'id bin Musayyibnya. Tadi disebutkan bahwa Sa'id bin Musayyib di dalam kitab Tahdhib selama 40 tahun dia tidaklah dikumandangkan adzan kecuali dia sudah berada di masjid. Ini Masya Allah, adzan tidaklah dikumandangkan adzan dia sudah berada di masjid. Bahkan kalau menurut riwayat yang lain Imam Ahmad, Imam Ahmad selama 40 tahun dia tidak pernah melihat punggung makmum. Berarti apa maksudnya? Dia kalau datang awal, pulangnya kemudian terakhir, sehingga dia tidak berkesempatan selama 40 tahun untuk melihat punggung makmum. Dewek dela-dela belum gigire makmum.